semua perasaan manusia itu sebetulnya dipicu oleh trigger. Misalnya kata-kata menyakitkan bisa menjadi trigger untuk rasa marah muncul, atau rasa malu yang muncul, atau tersinggung. Tapi sebetulnya antara trigger dan munculnya perasaan itu masih disisipi oleh pertimbangan. Hanya saja kalau pertimbangan itu tidak pernah dilakukan, lama-lama menjadi otomatis. Walaupun pada suatu ketika keotomatisan itu juga dipatahkan oleh pertimbangan. Misalnya kata-kata menyakitkan menimbulkan perasaan marah. Tapi kalau yang mengatakan itu anak balita, pikiran lalu membuat pertimbangan untuk tidak marah. Bahkan pikiran lalu mempertimbangkan lain dan timbullah rasa geli, rasa menimbulkan rasa lucu. Itulah mekanisme perasaan kita, termasuk perasaan lapar. Ketika kita sampai pada periode atau jam makan, maka trigger rasa lapar muncul. Ketika trigger rasa lapar itu muncul dan kemudian selalu dibiasakan untuk dipenuhi rasa laparnya, maka akan menjadi lebih menetap. Akibatnya justru rasa lapar itu men-trigger lainnya. Bisa men-trigger perih lambung, bisa men-trigger yang kemarin kita bicarakan, misalnya aja ndredeg atau berkunang-kunang dan sebagainya. Jadi kalau trigger itu tidak disisipi oleh pertimbangan pikiran, maka dia akan menjadi otomatis. Tapi kalau trigger itu disisipi pertimbangan pikiran, trigger itu bisa banyak pilihan, bisa menghasilkan banyak pilihan terhadap perasaan yang muncul. Nah, masalahnya sekarang tidak semua apa yang kita pikirkan itu bisa menyetop trigger tadi. Kenapa? Karena pikiran perlu latihan. Apapun yang dilakukan oleh tubuh, apapun yang dilakukan oleh pikiran, sebetulnya adalah hasil latihan. Tanpa latihan, maka tubuh dan pikiran akan bereaksi ya sesuai kebiasaan saja. Maka kalau Anda ingin melepaskan kebiasaan, Anda harus melatih supaya pikiran kita itu menyisipi di antara trigger dan reaksinya, yaitu perasaan, dengan pertimbangan. Nah, untuk itu pikiran harus berlatih, harus dilatih. Jadi, dalam kaitan untuk melepaskan perbudakan rasa lapar pada diri Anda, pikiran Anda harus dilatih. Dilatih supaya mengignore atau mengabaikan trigger yang menjadikan rasa lapar. Cara paling sederhana adalah dengan melakukan penundaan makan. Anda bisa membuat keputusan, besok saya akan menunda makan 1 jam. Misalnya biasanya makan jam 8, makan pagi jam 8, breakfast jam 8, dirubah jadi breakfast jam 9. Pasti pada waktu jam 8, triggernya akan menyebabkan perasaan lapar itu datang. Karena pikiran belum melakukan intercept, pikiran belum melakukan intervensi terhadap rasa lapar itu. Tetapi karena Anda sudah niat, kemarin sudah niat pada diri sendiri untuk menunda makan, maka Anda akan tetap menunda.
Akibatnya mekanisme hormon grelin keluar, memicu rasa lapar, lama-lama hormon grelin terserap kembali dan tidak lapar. Tapi 1 hari belum tentu menghasilkan, latihan Anda belum tentu berhasil. Besok ulangi lagi. Sampai jam 8 Anda sudah tidak merasa lapar. Artinya trigger jam 8 sudah sirna. Maka tunda lagi. Dari jam 9 ditunda menjadi jam 10. Jadi biasanya jam 8 makan, sekarang jam 10. Pasti jam 9 hormon grelin akan dikeluarkan. Karena triggernya sudah berubah ke jam 9. Tetapi karena tidak ditanggapi, karena pikiran sudah sadar untuk tidak menanggapi trigger jam 9, maka lama-lama hormon grelin juga tidak dilepas. Anda sudah bisa sampai jam 10. Lalu ganti. Yang ditunda adalah makan siang. Biasa makan siang jam 12:30, dirubah jadi jam 1. Pasti jam 12:30, 12:01 sudah ada trigger lapar. Tapi karena pikiran sudah terlanjur membuat pertimbangan baru, maka trigger tersebut diabaikan. Karena diabaikan, rasa lapar tidak datang. Karena hormon grelin lalu tidak dilepas. Lalu nanti tunda lagi makan siang. Dari jam 12:30 menjadi jam 1, kemudian dirubah jadi jam 1:30, kemudian dirubah menjadi jam 2, dirubah jadi jam 3, kemudian paginya dirubah, makan siang tidak dirubah. Kira-kira dalam seminggu, 2 minggu, tubuh Anda sudah akan menyesuaikan diri. Ibaratnya hormon grelin Anda frustrasi. Ini nggak jelas maunya. Masa jam sekian, jam makan nggak ditanggapi. Jam 12 tidak ditanggapi. Jam 1 tidak ditanggapi. Lama-lama hormon grelin terbiasa tidak dilepas. Maka Anda jadi terbiasa menjadi tidak lapar. Walaupun Anda tidak makan. Kemudian latihan selanjutnya adalah melepaskan sarapan pagi. Kita tahu bahwa sarapan bahasa Inggrisnya adalah breakfast. Break itu memecah. First itu dari fasting. Artinya sebetulnya sarapan pagi itu adalah breakfast, yaitu saat melepaskan puasa yang dilakukan sepanjang malam. Apakah harus pagi? Tidak harus. Anda bisa melepaskannya jam 8, 9, 10, bahkan bisa melepaskan pada saat Anda makan siang. Jadi Anda breakfastnya campur makan siang, karena Anda melepaskan masa puasa Anda dari bangun tidur sampai makan siang. Semua ini tetap hukumnya satu, harus Anda latih. Kalau Anda mau melakukan secara drastis, tubuh Anda, pikiran Anda tidak terlatih, maka Anda menderita. Dan ketika Anda menderita, maka pikiran Anda akan melakukan sabotase. Disebut self-sabotage. Pikiran Anda lalu mengatakan, udahlah, ya udahlah, gua udah bisa. Ya udahlah, biasanya juga kagak apa-apa. Tapi kan akhirnya komitmen pribadi lalu dilanggar. Satu-satunya alat untuk merubah kebiasaan adalah komitmen pribadi. Dan komitmen pribadi hanya bisa dilatih step by step. Kalau Anda melatihnya secara mendadak, maka pikiran akan protes. Dan protesnya dalam bentuk self-sabotage. Jangan biarkan pikiran Anda menyabot diri Anda sendiri.